Hai anak-anak ibu sekalian, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi ini Ibu dapat bertemu dengan kalian dalam materi pembelajaran IPS. IPS di kelas 8. Kembali bertemu dengan Ibu. Nah, di sini kita dalam materinya di materi bab ketiga tentang masalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Kita masukin bagian yang ke B. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bagian yang A. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian yang B tentang masalah perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kita masuki materinya tentang masalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh, yang Ibu harapkan dari kalian, nanti kalian mampu untuk menjelaskan dan memberikan pengertian, tujuan, manfaat perdagangan, dan perdagangan antar pulau. Kita masuki termin yang pertama di sini, perdagangan antar daerah atau antar pulau, yaitu pengertian perdagangan. Apa itu pengertian perdagangan? Perdagangan atau yang disebut juga dengan perniagaan di sini merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kepada kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah ini atau antar pulau juga dapat disebut yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau antar pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi misalnya antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Nah, ini saling tukar-menukar barang dengan kesepakatan bersama. Tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan yang pertama di sini adalah untuk memperoleh keuntungan. Jelas, yang namanya perdagangan itu pasti semuanya akan memperoleh keuntungan atau menginginkan adanya keuntungan. Yang kedua, tujuan yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jadi, pangsa pasar itu tidak hanya di tempat itu aja, jadi lebih meluas. Bukan hanya di Jawa saja, tetapi bisa jadi di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan bisa juga ke Irian Jaya. Adapun faktor-faktor pendorong, nah di sini faktor-faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Apa itu faktor pendorongnya? Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan faktor produksi di sini kita ketahui bahwa perbedaannya itu yang dimiliki merupakan faktor pendorong perdagangan antar daerah. Antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Jelas di sini. Setiap daerah pasti memiliki yaitu perbedaan alam. Sehingga dalam produksi juga itu akan berbeda setiap daerah masing-masing. Kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah.
Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Nah, ini dia tingkat harga. Setiap daerah kita ketahui memiliki perbedaan tingkat harga. Karena memang berdasarkan kepada perbedaan kekayaan alam yang dimilikinya. Mungkin di daerah Jawa itu berbeda dengan harga yang ada di Irian Jaya atau juga di Kalimantan. Ya, bisa jadi mungkin harga-harga itu berbeda karena memang adanya yaitu di sini permasalahan distributor. Ya, jadi sehingga mempengaruhi tingkat harga dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah, apa manfaatnya? Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kita lihat di sini komoditas perdagangan antar pulau. Kita lihat pulaunya kita, Indonesia Raya, yaitu di Pulau Sumatera penghasil minyak bumi, batu bara, kayu, minyak kelapa sawit, rotan, cengkeh, lada, gambir, pupuk, dan juga semen. Sementara di daerah Jawa, ini penghasil beras, gula, teh, kopi, garam, tekstil, kain batik, obat-obatan, semen, ban, dan kendaraan bermotor. Kita lihat di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu penghasil kayu, minyak bumi, intan, ikan, rotan, dan juga cengkeh. Kalau seandainya di Sulawesi, itu menghasilkan kopra, minyak kelapa, beras, kayu hitam, dan semen, dan juga aspal. Bagaimana dengan Irian Jaya? Irian Jaya menghasilkan cengkeh, ikan, mutiara, sagu, dan juga pala. Begitu juga di daerah yang lain di sini, ya, menghasilkan sapi, babi, kerbau, kuda, dan kayu cendana. Itulah komoditas yang dimiliki antar pulau, sehingga menjadi hubungan perdagangan antar pulau ke satu dan pulau berikutnya, antar daerah yang satu ke daerah yang berikutnya. Nah, pembelajarannya kita tadi sudah selesai. Nanti akan Ibu lanjutkan lagi ya dengan materi yang selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, ini ada soal dan juga kuis yang harus kamu kerjakan. Hanya 5 soal saja yang harus kamu kerjakan. Soal kita yang pertama itu, apakah yang dimaksud perdagangan? Yang kedua, apakah yang dimaksud perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang ketiga, sebutkan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang keempat, sebutkan faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang kelima, sebutkan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Itulah soal dari Ibu. Ibu mohon anak-anak nanti kerjakan semuanya. Ya, semangat untuk mengerjakan. Terima kasih kalian sudah menyimak video Ibu. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ya, di sini kita tetap nanti akan bertemu kembali dalam pembelajarannya kita. Terima kasih. Thank you. Kalian sudah bertemu dengan Ibu dan belajar dengan Ibu. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.